Namaste. Udapang kajamannya sembaskaraya namaste. Om rang ringsah paramu siwaraditya ya namaste. Ya Tuhan yang Maha Esa, tanggal ini adalah tanggal keramat bagi kami. Tanggal ini adalah tanggal keramat bagi kami. Karena 51 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 21 Juni 1970, kau panggil proklamator bangsa ini, Bapak Soekarno, untuk mendekat padamu. Berikanlah tempat yang terindah untuknya. Ampunilah segala kekhilapan yang pernah diperbuat oleh dia. Ya Tuhan yang Maha Esa, dalam kesempatan ini kami juga memohon kepadamu, teruskanlah hidupkan semangat Bung Karno agar bisa menyatu pada jiwa-jiwa kami untuk mewujudkan cita-citanya demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia yang ditopang oleh pilar-pilar Undang-Undang Dasar 1945 dan di bawah naungan Pancasila dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sukam Bhawantu, Purnam Bhawantu. Om Sampurna Yatama Swaha. Om Santi, Santi, Santi. Om. Satria Kusuma, pimpinan teater Selang Putih dan juga penulis dan juga sutradara di teater Niki Selang Putih ini. Dan di sebelah saya adalah Kadek Karyana atau Kadek Baja. Buku yang saya akan disampaikan oleh Bapak Kadek Baja adalah buku
drama saya yang kedua yang diterbitkan dalam bentuk buku, judulnya Cinta Tidak Mengenal Takut. Buku ini khusus berisi tentang drama-drama untuk mengenang Bapak Soekarno. Buku ini terbit berkat hadiah yang saya terima, penghargaan dari Bali Jani Nugraha 2020. Terkait itu, dalam kesempatan ini saya, Putu Satria Kusuma, berterima kasih, mengaturkan terima kasih kepada Bapak Gubernur, kepada Gubernur Bapak Wayan Koster yang telah memberikan penghargaan Bali Jani Nugraha kepada saya dan beberapa teman sastrawan lainnya, sehingga bisa menerbitkan buku ini. Terima kasih. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Putri Swastini Koster yang merupakan penggagas dari Festival Seni Bali Jani serta penggagas dari pemberian penghargaan Bali Jani Nugraha. Dengan adanya Festival Bali Jani, maka kesenian modern yang selama ini belum diperhatikan oleh pihak-pihak terkait, terutama pemerintah, maka kesenian modern sejak Bapak Wayan Koster menjadi Gubernur Bali mulai diberikan tempat ruang dalam suatu wadah yang namanya Festival Seni Bali Jani. Selain itu, kepada para penulis untuk mendukung gerakan literasi dan mendukung para penulis Bali menerbitkan bukunya, Ibu Putri Swastini Koster juga menggagas pemberian Bali Jani Nugraha, sehingga para penulis Bali, para sastrawan Bali mempunyai kesempatan untuk menerbitkan bukunya. Jadi terima kasih Bu atas semuanya niki. Selain itu terima kasih juga kepada Bapak Kun selaku Kepala Dinas Kebudayaan Bali pada waktu itu, sekarang menjadi referisi, yang pada tahun 2020 juga memfasilitasi penerbitan pemberian penghargaan itu. Terima kasih juga kepada yang lainnya yang belum bisa saya terbitkan satu persatu. Ketika saya menulis naskah buku ini, Soekarno ini, tentang drama-drama tentang Soekarno ini, saya tidak bisa seenaknya berimajinasi. Imajinasi penulis yang liar itu harus dibatasi oleh namanya fakta data. Karena itu saya melakukan semacam riset perpustakaan, kemudian riset lapangan terkait itu. Nah, beli kadek baja dengan tentu ikhlasnya memberikan banyak buku kepada saya terkait itu, misalnya Bendera Revolusi 2 jilid besar yang sangat langka saya dapatkan dari beli kadek baja, sehingga dari buku itu saya bisa melacak bagaimana sebenarnya pemikiran Soekarno. Juga buku-buku yang lainnya tentunya yang diberikan terkait dengan Soekarno, ada 5 atau 7 buku yang saya dapatkan. Selain itu, saya juga mendapatkan bantuan dari Bapak Dewa Palguna, mantan Hakim Konstitusi, karena saya membutuhkan satu buku yang sangat penting. Buku itu berisi tentang risalah sidang BPUPK, bagaimana Soekarno berpidato melahirkan Pancasila. Kenapa saya penting membaca buku itu? Karena pada masa lalu pernah ada upaya segelintir orang, para penjilat kekuasaan yang berusaha untuk menyingkirkan Soekarno dari peran yang besar terhadap bangsa ini, terutama pada lahirnya Pancasila. Jadi saya tidak bisa membantah bilang tidak, saya harus punya argumentasi buku karena saya membaca buku itu. Tentu banyak. Untuk menulis buku ini saya membutuhkan semacam 30 buku, resensi buku untuk menulisnya. Walaupun hanya satu kata bahwa Soekarno melahirkan Pancasila, tetapi saya membutuhkan dukungan buku yang banyak. Jadi saya kira itu sesuatu yang biasa dilakukan oleh penulis dimanapun. Pentingnya namanya riset pustaka dan juga riset lapangan. Jadi sastrawan bukan sekedar berimajinasi seenaknya, tapi selalu menggunakan riset-riset untuk menuliskan sesuatu. Nah, terkait ini, pada kesempatan ini saya merasa terhormat meminta tolong yang kadek baja, karena walaupun sibuk sekali beliau untuk memberikan sekadar tanggapan terhadap buku ini. Silakan, Bli. Om Swastiastu. Pertama-tama yang ucapkan terima kasih pada sahabat saya Putu Satria yang telah memberikan tempat yang sebenarnya saya tidak layak ada di sini, karena saya bukan siapa-siapa. Saya juga bukan seorang sastrawan ataupun apa, tapi ketika awal-awal mendengar sahabat saya Putu ingin membuat sebuah naskah drama tentang Bung Karno gitu, sebagai seorang yang cinta Bung Karno gitu,
kebetulan kami dulu di pergerakan di Gerakan Nasional Indonesia, langsung berkomunikasi dengan Dwi Putu tentang apa dan bagaimana Soekarno dari sisi-sisi yang lain. Nah inilah buku ini, terus terang saja saya apresiasi karena apa? Membahas sisi lain dari Soekarno itu sendiri. Kalau yang biasa-biasa kan seperti ini, bla 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 bla. Tapi ini dibahas dari sisi yang lain ya. Mungkin belum banyak yang orang bisa tahu sebuah naskah yang bagi saya ini spektakuler gitu. Jadi saya berbangga bisa ikut berbagi gitu dengan itu, karena terus terang aja dengan peringatan juga hari wafatnya Bung Karno yang tepat hari ini, dan Juni adalah juga event-event keramat di negeri ini gitu. 1 Juni hari lahirnya Pancasila, dan itu 6 Juni juga kelahirannya Soekarno. Jadi terima kasih sekali. Ini sebuah buku yang membahas tentang sisi-sisi yang berbeda dari apa yang sudah kita banyak dengar tentang Bung Karno gitu. Jadi mudah-mudahan saja ke depannya lebih banyak lagi kita kupas tentang Bung Karno ini. Karena menurut saya sendiri, mohon maaf, ada 2 sisi dari keinginan Bung Karno yang sampai sekarang menurut yang belum bisa diapresiasi oleh siapapun termasuk keluarganya gitu. Yang pertama adalah ketika Bung Karno dalam bukunya Sindi Adam itu di bawah apa namanya? Penyambung lidah rakyat, itu disebutkan Bung Karno itu namanya tidak mau ditulis dengan OE, dia cukup ditulis dengan Soekarno pakai U. Jadi di buku ini sudah benar. Jadi U sesuai dengan permintaan almarhum Bung Karno gitu. Masalah tanda tangan adalah memang susah untuk dirubah gitu. Jadi apabila kita mungkin agak sedikit menajam, kalau kita mau betul-betul ingin bahwasanya apa yang dipesankan Bung Karno kita laksanakan, sebenarnya mulai sekarang nama-nama beliau di majalah, di apa itu ditulis dengan ejaan yang beliau hendaki gitu. Soekarno bahkan mungkin kalau kita berandai-andai Bandara Soekarno atau apapun, huruf OE itu diganti dengan U, sebenarnya seperti itu. Kalau menurut pemikiran saya mungkin terlalu jauh gitu. Tapi itulah yang ada di benak saya. Karena saya mencintai apa yang terjadi, apalagi juga kalau menurut dia Bung Karno sendiri dilahirkan dari rahim seorang ibu dari Bali, khususnya dari Singaraja. Memang sering betapa kita bangganya dengan beliau sebagai orang yang ada di Bali dan khususnya di Singaraja. Jadi anak-anak muda seperti adik-adik anak-anak ini sekarang, mari kita sama-sama bagaimana Bung Karno kita harus pelajari dari sekarang, sehingga tidak hanya kita mendengar saja, kita baca sendiri seperti apa sih proklamator kita, bapak founding father kita seperti apa gitu. Jadi mulai sekarang kita mulai baca-baca beberapa buku yang terkait dengan Bung Karno. Atau bila perlu, kalau ada waktu juga kita main-main ke rumah Ibu Roy Serimben yang sekarang mungkin ada keluarganya yang bisa menceritakan apa tentang Bung Karno. Kedekatan kita bangun. Jadi Bung Karno itu bukan milik seseorang atau kelompok tertentu, milik bangsa. Dia sudah menjadi bapak bangsa kita. Mudah-mudahan saja, terus terang saja, naskah drama ini saya apresiasi ini itu. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir gitu. Masih ada, nanti kita kupas dari sisi lain tentang Bung Karno, dan tentunya diskusi-diskusi yang bisa tentang Bung Karno nanti yang kita bisa perbincangkan dengan Pak Putu. Mudah-mudahan saja ini menjadi awal sebenarnya, ini jangan terakhir, ini awal untuk berikutnya bisa dikupas lagi sisi-sisi lain yang seperti yang sampaikan tadi. Luar biasa ini buku ini, dan Tung Kare saya merasa sangat terhormat ada di tempat ini hari ini gitu. Seorang sahabat yang sudah saya kenal cukup lama. Saya kenal beliau dengan Cipak Tanah.
Jadi mudah-mudahan Pak Tanah tetap berkreasi, apa namanya, meningkatkan lagi apa yang sudah ada, dan tentunya siapa sih yang tidak tahu Putu Satria gitu. Mudah-mudahan saja adik-adik ini semua di sini bisa mengikuti jejak langkah beliau, karena semakin umur kan tentu harus ada semacam apa namanya, memberikan ilmunya penerus lah gitu. Mudah-mudahan saja. Mungkin itu saja, kurang lebih saya mohon maaf. Mudah-mudahan saja. Terus terang hari ini saya sangat berbangga sekali memegang buku ini, rasanya bergetar gitu karena ada bukannya di sini. Terima kasih Ibu Putu. Mohon maaf kurang lebihnya. Sekali lagi saya sudah berparang dengan Om Santi Santi. melewati samudra, melompati batas-batas negara, memasuki tubuh manusia tanpa kasta, hingga melihat yang terjadi hingga ke bilik yang paling rahasia. Tentulah kau angin tahu di mana Beli Putu sekarang. Di mana Beli Putu sekarang? Di mana Beli Putu sekarang? Beli Putu? Di mana kau sekarang?
negara mana? Apakah kau sudah makan? Kenapa kau tidak pernah mengirim surat? Likutu, apakah kau sudah tamat? Tapi, jika benar kau memang sudah tamat, kenapa kau tidak pulang? Apakah kau takut? Oh, Bliputu, semakin hari Tiang semakin bingung. Kenapa para pemuda yang dikirim ke luar negeri untuk belajar oleh Presiden Soekarno sekarang malah dicurigai, bahkan dimusuhi? Tiang hanya bisa berdoa kepada dewa agar Bliputu baik-baik saja dan dapat kembali bertemu dengan Tiang. Walau pertemuan kita akan sangat singkat. Tiang telah menikah, Bli, dengan lelaki yang tidak Tiang cintai. Setiap hari tubuh Tiang harus melayani lelaki yang tidak Tiang cintai itu. Karena hanya Bliputulah yang benar-benar Tiang cintai. Kalau tidak ingat dengan keluarga, ataupun ajaran-ajaran agama, Tiang pasti sudah bunuh diri. Loh, Tiang, Bli, ayam-ayamku sudah kamu kasih makan? sudah, Bli, Benar kamu sudah kasih makan atau belum? sudah, Bli, Si Kerongseng sudah, yang jagoan dari barat itu, sudah semua, Bli, semuanya sudah kamu kasih makan? sudah. Celana blue jean hitamku di mana? Ini sedang Tiang cuci, Bli. Goblok kamu! Lengah, Nyai! Tubuh orang sudah ku kasih tahu. Jangan mencuci celana blue jean hitamku itu.
Karena celana peluncin hitamku itu adalah celana keberuntungan. Kalau aku memakainya, aku bisa menang dalam perjudian dimanapun. Kenapa kamu suci? Sudah bau, Bli. Sudah bau kotoran ayam. Emangnya kenapa kalau bawa kotoran ayam? Kamu itu tidak pernah mendengar apa yang aku katakan padamu. Kamu ini lupa ya? Kamu itu sudah diserahkan oleh bapakmu untuk menjadi istriku. Karena aku berjasa besar pada bapakmu, ingat itu. Kalau bukan karena aku, bapakmu pasti sudah mati dalam peristiwa kelam pada waktu itu. Pasti dia mati bersama pemuda-pemuda lainnya yang dicap komunis. Sudah mati di tangan tameng. Tapi karena aku menolong bapakmu, bapakmu masih hidup. Sebagai balasannya kamu diserahkan padaku. Maka kamu sebagai istri, kamu tidak boleh teringat lagi dengan pacarmu itu. Pemuda pecundang yang ada di negara luar itu. Dia itu, pemuda itu adalah musuh negara. Bukan, Bli. Bli Putu bukan musuh negara. Kalau bukan musuh negara, apa lagi? Hah? Bli Putu dikirim ke luar negeri bersama pemuda-pemuda lainnya untuk belajar oleh Presiden Soekarno, agar nanti ketika Bli Putu tamat dan kembali ke Indonesia, Bli Putu bisa ikut membangun bangsa kita seperti apa yang dicita-citakan oleh Presiden Soekarno. Aku tidak percaya dengan Presiden Soekarno. Soekarno itu bukan lagi presiden. Dia sudah diturunkan sebagai presiden, tahu? Bahkan dia sudah ditahan. Aku tidak percaya dengan cita-cita Soekarno mengirim para pemuda ke luar negeri hanya menghabiskan uang negara saja. Paling-paling mereka ke luar negeri bukannya belajar, tapi bersenang-senang, menghabiskan uang negara, berpesta sana, berpesta sini, dan itu memakan uang negara. Wah, coba saja uang itu digunakan untuk membangun bangsa pasti bagus. Hah? Kalau itu, kalau muda ya, dia itu musuh negara, dia itu musuh negara, ingat kamu. Aku sekarang akan berjudi. Mana kan celana hitamku? Nanti setelah aku pulang dari berjudi, kamu harus sudah menyiapkan makanan untukku. Kalau tidak ada uang, minta saja di sana kebun dulu.
hanya pada angin. Beginilah kabar. Beli Putu, Ya, Lo. Ini beli. Tersuruk-suruk di negeri orang, terdampar di negeri yang tak pernah kucintai sepenuh hati. kenapa kau tidak pernah mengirim surat? Sudah ratusan surat kukirim padamu, meskipun dengan berbagai cara, melalui alamat negara lain agar lolos sensor. Apakah kamu tak pernah menerimanya? Tidak, Bli. Mungkin kalimat yang kutulis ratusan kilometer itu tidak ditakdirkan untuk penyapamu. Lalu kenapa kau tidak pulang? Pasporku diberangus. Karena aku tidak mau tunduk dengan penguasa yang berhasil melengsarkan Presiden Soekarno. Aku tidak mau pulang karena aku tahu jika aku pulang, aku bukannya diajak untuk membangun bangsa dan negara, tapi aku akan ditangkap dan dipenjara. Aku pergi ke negeri orang memang benar-benar untuk belajar, mencari pengetahuan, mengikuti seruan Bung Karno. Aku tidak ikut politik loh, tapi aku geram atas apa yang dialami oleh Bung Karno. Bung Karno tak selayaknya mendapat perlakuan seperti itu. Bung Karno adalah pahlawan besar. Dalam hidupnya, beliau selalu memikirkan kebesaran dan kemajuan bangsa Indonesia. Biarlah aku terdampar di negeri orang, kehilangan negeri dan tanah air tercinta. Terkadang air mataku menetes karena kami teringat, kami para pemuda yang susah payah belajar di negeri orang belum bisa mengabdikan pengetahuan kami pada tanah air tercinta, hanya karena perubahan penguasa dan arus politik. Beli tak pernah membayangkan semua ini terjadi, tidak sama sekali. Tapi Bli, Loh, Beli tak pernah menyesali terhadap keputusan yang sudah diambil. Banyak pemuda yang seperti Beli, yang belajar di luar negeri, memutuskan untuk tinggal di Jerman, ada di Rusia, Belanda, Bulgaria, dan negara-negara lainnya. Tapi loh, meskipun kami tinggal di negeri orang, kami tetap membawa kenangan. Kenangan indahnya tanah air tercinta. Ketika Beli rindu dengan tanah air, Beli obati dengan melihat foto-foto yang sempat Beli buat. Foto pemandangan
foto keluarga. Fotomu dan fotoku. Dan tidak lupa foto Presiden Soekarno. Melihat fotomu dan fotoku ketika bermain di tengah sawah menyeretku ke kemesraan yang silam. Ketika itu kita berlarian di tengah sawah. Kemudian kita berteduh di bawah pohon sambil meminta hayalan. Kita akan rajut bahtera rumah tangga bahagia, beli bekerja di pemerintahan, Dan Tiang akan bekerja menjadi guru di sekolah. kita akan bersama-sama menyumbangkan pengetahuan kita untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tapi lo, perlu kamu ketahui, biarpun Beli tinggal di negeri orang, Beli tetap mendoakan agar bangsa Indonesia semakin maju dan benar-benar merdeka, terbebas dari segala bentuk penjajahan. Karena sesuai cita-cita Bung Karno yang dituangkan dalam ajaran Trisaktinya, bangsa Indonesia itu harus berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Loh, Beli sudah dipanggil oleh angin loh. Beli Putu, Selamat tinggal loh. Beli Putu, Beli Putu, Beli Putu. Oh, angin. Mengapa begitu cepat kau membawa Beli Putu pergi? Menyakitkan dan memedihkan mataku. Di negara mana? Semoga suatu saat nanti kau bisa pulang ke Indonesia, ke tanah air tercintamu. Loh! Yang Loh! ini? Aku menang dalam perjudian. Ini aku bawa ayam sundang, cepat masak. Rupanya kamu masih mencuci pakaian ya? Ini semua pasti gara-gara kamu masih teringat dengan pemuda Pasama itu yang juga musuh negara. Beli Putu bukan musuh negara. Beli Putu dan pemuda-pemuda lainnya keluar negeri untuk belajar oleh Presiden Soekarno, agar nanti ketika Beli Putu tamat dan kembali ke Indonesia, Beli Putu bisa ikut membangun bangsa kita. Pemuda itu musuh negara.